Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Laterum videre Patris Allegro Veritas Liberavit Vos. Kesempatan yang membahagiakan ini, di mana teman-teman Protestan lagi hadir, mumpung kalian hadir ya, saya mau mengajar satu hal untuk kita semua orang Kristen, bahwa kita bahas dua hal tentang Protestantisme dan luka logika, inkonsistensi yang tidak bisa diobati 500 tahun sekarang dan akan terus. Banyak yang memandang reformasi Protestan sebagai angin segar yang mengembalikan kekristenan ke ajaran mula-mula. Namun di balik slogan-slogan seperti sola scriptura dan sola fide tersembunyi inkonsistensi mendasar yang jika dianalisis secara jujur justru menggugurkan fondasi itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas secara logis dan historis 7 inkonsistensi utama Protestantisme yang selama ini menjadi luka dalam tubuh Kristus yang terpisah. Vamonos, pegangan ya. Poin yang pertama, sola scriptura, teori yang membelah bukan menyatukan. Protestan menyatakan bahwa hanya Alkitab, sola scriptura, yang menjadi otoritas iman tertinggi. Namun dalam kenyataan, tafsir terhadap Alkitab justru menciptakan ribuan denominasi yang saling bertentangan. Fakta toh, masing-masing mengklaim kebenaran Alkitabiah versinya sendiri. DN, Joshua Teu, Erastus, Mikana, Billy, dari Lutheran hingga Mormon, dari Advent hingga Evangelikal. Kamu bagian apa? Ironinya, jika kitab suci sudah cukup, mengapa hasil akhirnya justru fragmentasi? Ini membuktikan bahwa teks tanpa otoritas penafsir yang sah hanyalah suara yang memekakkan. Poin yang kedua, sola fide, iman tanpa perbuatan yang menuntut perbuatan. Inkonsisten kan? Iman tanpa perbuatan yang menuntut perbuatan. Manusia dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan, kata para reformator. Tapi mereka pun tak bisa lepas dari tuntutan moral yang mengikat umat Kristen. Jemaat diajarkan untuk hidup kudus, bertobat, dan berbuah. Tapi semua itu dianggap tidak berperan dalam pembenaran. Ada konflik internal. Jika perbuatan tidak penting, mengapa dituntut? Jika penting, mengapa dikeluarkan dari keselamatan, dari proses keselamatan? Alkitab sendiri jelas berkata, manusia dibenarkan oleh perbuatan dan bukan oleh iman saja. Itu masih kurang jelas kah? Yakobus bab 2 ayat 24. Poin yang ketiga, penolakan tradisi, pakai kanon yang ditetapkan tradisi. Inju konsistennya di mana? Standar janda sekali. Protestan menolak tradisi gereja, tapi memakai Alkitab yang justru dikodifikasi oleh Konsili Gereja Katolik, Hippo 393, Kartago 397. Tidak ada daftar kitab-kitab dalam Alkitab sendiri. Artinya, dasar hanya Alkitab itu berasal dari tradisi Katolik. Logika yang terbalik, menolak tradisi sambil memakai hasil dari tradisi, itu seperti membenci ibu tapi menyusu darinya setiap hari. Kau mati-matian tidak mau itu ibu, tapi kau susu terus. Itu Alkitab kau ambil dari mana? Poin yang keempat, tidak mau paus, tapi punya ribuan paus lokal. Pokoknya kamu boleh pilih paus sendiri, asal jangan paus Roma. Itu haram hukumnya. Boleh pilih paus yang tersedia, asal bukan paus Roma. Paus Roma itu haram hukumnya. Protestan mengklaim tidak perlu otoritas pusat seperti paus, tapi realitanya setiap gereja punya pemimpin sendiri yang dianggap penafsir sah atas kitab suci dan sering tidak bisa dikritik. Hipokritikal, menolak satu paus universal, tapi menciptakan ribuan paus lokal yang menafsirkan kitab suci menurut selera sendiri. Tergantung keluaran STT mana, bukan? Poin yang kelima, gereja tak kelihatan yang operasinya terlalu kelihatan. Banyak Protestan menyatakan bahwa gereja sejati adalah yang tak kelihatan, invisible church katanya,
yakni hanya komunitas rohani orang percaya. Tapi dalam praktik, mereka tetap punya gedung gereja, pendataan anggota, pemimpin jemaat, bahkan tidak lupa iuran wajib. Kontradiksi, mereka hidup dalam institusi sembari menyangkal bahwa institusi itu penting. Ini bukan ajaran mula-mula, tapi neognostisisme gaya baru. Saya sudah pernah angkat tentang neognostisisme dalam Protestantisme. Poin yang keenam, menolak perantaran orang kudus, tapi minta didoakan tetangga. Doa kepada para kudus dianggap sebagai penyembahan, tapi dalam kehidupan nyata, mereka saling minta doa antar jemaat. Bukankah para kudus juga anggota tubuh Kristus? Bukankah mereka telah hidup dalam kemuliaan dan dekat dengan Allah? Absurdnya, minta didoakan teman sekamar itu sah, tapi minta didoakan Santo Paulus atau Maria dianggap sesat. Lama-lama kita pusing kalau ketemu Protestan. Kita bisa jadi ikut absurd. Poin yang ketujuh, katanya kembali ke jemaat awal, tapi tidak seperti jemaat awal. Protestan sering menyebut diri sebagai gereja yang kembali ke model perjanjian baru. Tapi tak satu pun gereja awal yang menolak hierarki apostolik, ekaristi sebagai tubuh Kristus, atau penghormatan pada Maria. Manipulasi sejarah, kembali ke jemaat awal ternyata hanya berarti keluar dari gereja Katolik, bukan pemulihan ajaran apostolik. Jadi, saudara-saudariku, membangun gereja tanpa fondasi, itulah Protestantisme. Protestantisme berangkat dari kritik terhadap korupsi dalam gereja abad pertengahan, tapi jatuh ke dalam labirin kontradiksi. Membuang tradisi, tapi hidup dari hasilnya. Menolak hierarki, tapi menciptakan tirani personal. Mengagungkan iman, tapi tetap bergantung pada perbuatan. Membela Alkitab, tapi menolak otoritas yang menyusunnya. Protestantisme bukanlah revolusi menuju terang, tapi pelarian dari tubuh Kristus yang historis menuju versi Tuhan yang bisa disesuaikan dengan selera pribadi, a.k.a. Tuhan boneka pencet. Gereja Katolik memang tidak bebas dari dosa manusia, tapi ia adalah satu-satunya yang masih berdiri di atas batu karang, yang tidak goyah oleh badai tafsir bebas. Mau belajar lebih lanjut? Bergabunglah dalam komunitas apologetik Gereja Katolik. Follow channel Patrice Allegro. Jadi, follow for more into the jungle of Protestantism. It is the jungle of Protestant. It is a real jungle with the principle of survival of the fittest. Rimba Protestantisme.